Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan kajian ilmu mantik. Itu kita sudah pada episode yang ke-20. Jadi teman-teman, ini kan menggunakan kitab Muqaddimah fi Ilmil Mantik karyanya Dr. Naif bin Nahar. Nah, ntar teman-teman bisa download atau misal pengen mau PDF-nya tinggal chat aja, komen saja. Nah, jadi ini ilmu mantik yang sangat jelas dan mudah untuk teman-teman pahami, pelajari. Nah, ntar teman-teman bisa dilihat di playlistnya langsung untuk meruntutkan kalau misal mau mengkaji ilmu mantik dari awal sampai yang sekarang, itu pertemuan yang ke-20. Oke, lanjut. Jadi udah mabhasur rabi, pembahasan yang keempat, yaitu menjelaskan tentang mafhum wal misdaq. Ya, mafhum itu konsep, misdaq itu ya aplikasi, ya realita, kenyataannya. Minal muhim, yang terpenting, anna arifa mustolahaini mantiqiyaini yaksuru tikraruhuma fi mu'dhamil ulum. Yang terpenting itu kita mengetahui dua istilah mantik yang sering disebutkan, yaitu dua mustalah, yaitu al-mafhum wal misdaq. Jadi di awal juga sudah disinggung mengenai ta'rif apa itu mafhum, apa itu misdaq. Nah, di sini masih disebutkan lagi. Karena ntar ini sudah masuk dalam pembahasan ilmu mantiknya ntar. Dan ntar sudah masuk ke pembagian mafhum. Mafhum itu ntar ada kulli, ada juz'i. Nah, pada pertemuan ini kita akan sedikit lebih jelas apa itu mafhum dan apa itu misdaq. Nah, al-maqsudu bil mafhum, yang dimaksud dengan mafhum yaitu suratun dhihniyatun 'alal asya. Itu gambaran rasional kita gitu loh, anil asya, terhadap sesuatu. Gambaran sesuatu di dalam akal kita. Fa idza qultu laka, ketika saya berkata kepadamu kitab. Nah, ketika saya berkata kitab, ya'ti fi dhihnika tasawwaru haulal kitab, maka akan datang di akalmu yaitu gambaran tentang kitab. Wa kulal asya fi hadhil hayat ladaina tasawwaran dhihniyun, ya, anha. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan ini yaitu memiliki tasawwur, memiliki gambaran rasional kita. Apa yang kita sebutkan, saya mengatakan iPad 11, iPhone 13. Teman-teman pasti akan tek tergambar. Nah, wa hadha tasawwur adh-dhihni lil asya' al-mawjuda fi hayatina. Nah, gambaran-gambaran yang ada di otak kita terhadap sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, nusammihi al-mafhum. Nah, kami menyebutnya yaitu mafhum, konsep, ya. Jadi bayangan tasawur itu disebut dengan konsep, mafhum. Nah, ini adapun misdaq, fahuwa ma yantabiqu alaihi al-mafhum fil waqi'. Yaitu segala hal yang tobik, yang selaras, yang real, ya. Alaihi al-mafhum, yaitu konsep, fil waqi', pada kenyataan. Yang diterapkan, jadi konsep yang diterapkan pada realita. Nah, kayak gitu. Misdaq itu konsep, mafhum yang diterapkan pada realita. Jadi mafhum dulu. Nah, ketika mafhum itu diterapkan ada dalam realita, maka itu disebut dengan misdaq. Contoh kalimat kitab. Nah, kalimat kitab ini merupakan mafhum.
Tapi ketika kami mengatakan kita berisalah lil Imam Syafi'i, kita berisalah miliknya Imam Syafi'i, fanahnu natahaddas anil misdaq, maka kita berbicara tentang misdaq, bukan lagi mafhum, ya. Kenapa ya? Karena emang sudah ada gitu loh. Kita memegang ini kitab risalahnya Imam Syafi'i, bukan lagi di angan-angan, di awang-awang, hanya sebatas tasawur konsep. Wakadzalika, nah ini contoh lagi ya. Nah ini contoh kalimat insan. Ini merupakan mafhum. Wa nahnu natasawwarul insaniya fi dhihn. Kami membayangkan, mentasawurkan insaniya, yaitu kemanusiaan, fi dhihni, pada akal. Nah ini lakin hal filosof Ibnu Sina. Akan tetapi apakah filosof Ibnu Sina mafhum? Misdaq, apakah mafhum atau misdaq? Jawabannya yaitu misdaq. Kenapa? Karena mafhumul insan yang tabiqu alaihi fil waqi'. Karena mafhumnya seseorang itu wujud pada realitanya. Ibnu Sina yaitu merupakan salah seorang masodi, yaitu realita mafhumul insan. Kalau insan dia kita masih cukup dengan mentasawurkan. Tapi kalau misal sudah menyebutkan Ibnu Sina, sudah ada orangnya, yaitu kita sudah nggak lagi mafhum, tapi sudah misdaq, ya. Nah, contoh lagi, ini banyak contoh ya di sini. Waqina as'aluka, ketika saya bertanya kepadamu, ma mafhumul insan? Apa sih mafhum daripada insan itu? Tujibuni, jawab kepadaku, al-insan itu huwa al-hayawanu al-mufakkir, yaitu hayawan, binatang, itu yang berpikir. Jadi kita itu orang ya, insani ya, yaitu hayawan, tetap disebutnya hayawan, tapi yang membedakan antara hewan, binatang, mereka tidak berpikir. Kalau kita berpikir. Wahina as'aluka, ketika saya bertanya kepada kamu, ma misdaqul insan? Apa sih misdaq daripada insan? Tujibuni, kamu menjawab kepadaku, misdaq daripada insan yaitu Umar ibn al-Khattab, wa Ali bin Abi Thalib, wa Abu Hanifah, wa Ibnu Sina, wal Kindi, wa Aristo, dan yang selainnya minal afrod, dari ya beragam macam orang ya, allati yasduqu 'alaiha annaha insan, yang itu benar-benar nyata gitu loh, realitanya maujud, ada gitu loh. Jadi mudahnya ya, kalau misal mafhum ntar ada di akhir juga, ntar bakal disimpulin ya, tapi saya mau nyimpulin duluan sebelum kita baca ya. Jadi gampangnya, kalau mafhum itu merupakan konsep yang belum ada pada realitanya gitu loh, masih hanya sebatas bayangan-bayangan, gambaran-gambaran secara umum. Nah ketika gambaran-gambaran tersebut sudah realisasikan, sudah dinyatakan, sudah diwujudkan, sudah ditampilkan, maka itu disebut dengan misdaq ya. Nah ini juga sama sih ya, seperti Jamal. Ntar kita lanjut saja. Ini ada Demokrat. Intinya sama ntar. Nah kita langsung masuk karena biar cepat ya. Ntar ini juga sangat mudah teman-teman baca sendiri. Gampang lah. Kalau misal enggak, ini tanya-tanya. Nah kemudian langsung ke ditunjukin mafaidatut tafriq bainal mafhum wal misdaq. Nah ini sangat penting ya untuk teman-teman pahami. Kenapa? Karena banyak sekarang itu dia tidak mengerti antara mafhum dan misdaq. Ada dua orang yang, ntar kita langsung baca nih. Apa sih faedah membedakan antara mafhum dan misdaq? Hunaka iddatu fawaida tatarattabu 'ala tafriq bainahuma. Terdapat beberapa faedah untuk berdampak untuk membedakan di antara keduanya. Jadi sangat berdampak kalau misal kita membedakan, dan tidak membedakannya akan berdampak gitu. Wa hammu tilkal fawaid yatabayanu fi niqashat. Jadi faedah-faedah itu akan ahammu tilkal fawaid, yang terpenting nampak jelas yaitu di dalam niqashat. Nah di sini fa ahyanan tatahaddatsu 'anil mafhum wa tarful akhar
yatahaddas 'anil misdaq. Jadi ini ada dua orang ya, yang seharusnya itu dia memiliki pandangan satu ketika misal bicaranya mafhum ya mafhum. Nah, tapi di sini ada dua orang berdebat, satu orang melihatnya dari mafhum, tapi satu orang lagi melihatnya dari misdaq. Nah, itu yang membuat kacau ya, salah ya. Sorry teman-teman ya. Itu yang membuat salah itu. Summa taktasifan anna khilafakuma wahuma la wujudala. Kemudian ya nampak jelas perbedaan keduanya yang tidak mendasar ya. Nah, contoh teman-teman coba perhatikan ini. Ini sangat membuka wawasan banget ya. Ini misal ta'ammal hadzal hiwar. Perhatikan dialog ini. Khalid mengatakan Islam itu yahfadu huquqal mar'ah. Khalid mengatakan Islam itu akan memelihara hak-hak perempuan. Kemudian Sa'id berkata, kalamuka ghairu sahih. Perkataan kamu itu tidak benar. Nah, Khalid bertanya, ma daliluka ala dzalik? Kok bisa ngomong kayak gitu? Apa dalilnya? Apa argumentasinya? Sa'id menjawab, li'anna Abdurrahman al-Muslim. Ya, Abdurrahman al-Muslim, seorang muslim, la ya'ti zawjatahu huquqahu. Sa'id mengatakan Abdurrahman itu dia muslim gitu loh, tapi dia tidak memberikan hak-hak kepada istrinya. Nah, di sini lahid anna Khalidan yatahaddas 'anil mafhum. Perhatikan, Khalid di sini dia berbicara mengenai mafhum. Mafhum apa? Yaitu mafhumil Islam. Yaitu mafhumul Islam, mengenai konsep daripada Islam itu. Konsep yang ditawarkan oleh Islam itu yaitu mempunyai arti, yaitu memberikan hak kepada perempuan. Ya. Tapi saat itu dia berbicara mengenai misdaq, realita. An tatbiqatil Islam fi ardil waqi. Yaitu realita penerapan Islam di dalam bumi, di dalam ya realita di bumi ini. Walaysa an mabadil Islam nafsiha. Ya, saat dia tidak berbicara mengenai prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Nah, ini wahada ma yuaddi ila khalatin nulahiduhu daiman. Nah, ini yang menyebabkan menghantarkan terjadinya khalat, kekacauan, kesalahan. Nulahiduhu daiman yang kita sering lihat itu gitu loh. Jadi satu sisi membawanya melihatnya dari mafhum dan satu sisi membawa daripada misdaq. Ya. Jadi Islam itu walaysa min an mabadi Islami nafsi. Maksudnya Islam itu bukan yang difahami oleh Said ya. Maksudnya ini mau mengatakan ya Abdurrahman ya bukan mafhumul Islam ya. Ya ini pelaku ya. Apa namanya itu? Pelaku. Haitsu ya'ti sahsun, di mana datang seseorang yadumul Islam min haitsu huwa din. Dari Islam itu sendiri agama. Wa hina tastami'u limubarrati dhammihi tajiduha kulluha istidlalat bil masadiq al-waqi'ah wa laysa bimafahimil Islam nafsihi. Ya. Ketika kamu mendengar alasan mencaci mereka mendapati istidlalat bil masadiq al-waqi'iyah. Realita gitu loh yang terjadi. Walaysa bimafahimil Islam nafsihi. Bukan konsep Islam itu sendiri. Orang yang mencaci Islam karena dia melihat seseorang yang mengerjakan Islamnya itu salah. Orang yang menampilkan Islamnya itu salah. Keras gitu loh. Mengebom misal. Padahal itu
tidak bisa kita samakan antara Islam sama Muslim. Islam ya mempunyai ajaran yang rahmah lil alamin. Nah, kalau Muslimnya sendiri itu berbeda-beda. Nah, ini beda ya antara Islam dan Muslim. Kalau Islam, ya Islam itu sendiri. Kalau Muslim, ya Muslim itu sendiri. Jangan dibedakan. Nah, Nabi Muhammad membawa itu ajaran Islam, bukan ajaran Muslim. Nah, wahyanan tajidu sahsan yadumul istiraqiyah. Sama ini juga. Wahina tasma' tabariratuhu tajiduha mustanadatan ala tajribatin istiraqiyah muayyanatan walaysa ala mabadil istiraqiyah nafsiyah. Jadi, ada dua orang yang memahaminya itu salah ya. Antara mafhum dan misdaq. Jadi tidak boleh kita mengatakan Islam itu ajaran yang keras. Karena itu beda ya. Islam sendiri mengajarkan rahmah lil alamin. Adapun orang yang menampilkan Islam dengan kekerasan itu oknum namanya, bukan ya. Nah, tatsbikotnya beda, misdaknya beda. Makanya kalau misal kita bicaranya mafhum ya mafhum. Bicaranya misdak ya misdak. Jangan dicampur adukan antara mafhum dan misdak. Ini sama aja sih demokratia, istirakatia, ya. Nah, khulaso di sini ya gampangnya mafhum itu merupakan tasawur yang ada pada rasional kita terhadap sesuatu. Nah, adapun misdak yaitu penerapan yang terjadi pada realita. Lidzalika tasur adzihni. Jadi ada konsep dulu, ya, realita dari konsep tersebut namanya misdak. Nah, itu untuk gambaran daripada tasawur dan misdak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.